Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek! Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suka. Dalam seri ke-483 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Aik Muji Rahayu sebagai Raja Dewi, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Jumali sebagai Pradipa, Naryo sebagai Nandaka, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Pada saat pengantin pria tiba di serambi Pondok Putri Tunggadewi, pengantin wanita sudah menunggu. Hari Hanggara, tanggal 21 bulan Waisaka.
Memang hari yang ditetapkan sesuai perhitungan yang didasarkan pada ramalan para ahli kitab dan cendekiawan kerajaan. Upacara itu dilaksanakan dengan cara sederhana, namun hikmat. Iringan pengantin pria, nampak cakradara dan kuda merta, diikuti oleh pengikut-pengikut yang lain. Di balai itu juga kelihatan sibuk sekali dua orang yang hilir mudik. Mereka siaga menjaga keamanan masing-masing orang yang ada di sana. Putri Raja Dewi tanpa istirahat kelihatan bersemangat, selalu mengamati daerah yang gelap dan kelihatan rawan. Pradipa, kalau soal menjaga keamanan, itu sudah jadi kebiasaan kita. Kewajiban kita sebagai punggawa atau pengawal raja. Benar, Nandaka. Tapi untuk tugas malam ini, atau mungkin sampai besok malam dan malam-malam berikutnya, akan lebih sulit bagi kita. Kalau aku sama sekali tidak memikirkan besok atau malam-malam berikutnya. Perhatianku, aku pusatkan pada malam ini juga. Iya, ini kan sudah jadi tugas kita, Nandaka. Tapi, kenapa kau tiba-tiba jadi ciut nyalimu? Iya, karena malam ini lain dari yang lain, sobat. Nandaka, bagi seorang punggawa yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, harus tidak boleh memiliki nyali yang sekecil apapun. Kita mesti tegar. Apa kau tidak merasakan juga? Aku dan nenek moyangku sejak dulu sudah terlahir sebagai pengawal raja. Maka apa yang menjadi tugasku, aku segera laksanakan. Aku tidak perlu memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Karena apa, Nandaka? Karena suara hati itu kadang-kadang akan benar-benar mendatangkan pengaruh pada tugas kita. Iya, syukurlah. Kalau kau memang masih punya kesadaran yang begitu tinggi dan tidak punya rasa cemas seperti yang aku alami sekarang ini. Pradipa, apakah kau tidak terpengaruh juga dengan keluhanku itu tadi? Atau setidak-tidaknya kau mau tahu apa yang jadi penyebabnya? Sudah aku katakan, aku ini prajurit tulen, Nandaka. Tidak mungkin aku akan terpengaruh oleh keluhan yang sengaja mengurangi semangat tugasku. Tapi untuk malam ini, kau tidak merasakan sesuatu kekejutan di dalam hatimu? Apakah karena malam dingin yang menggigit ini membuat kau ingin lari dari tanggung jawabmu? Apakah karena kau tahu musuh yang kau waspadai itu ternyata punya kelebihan yang berlipat ganda dari keadaan kita? Sehingga itu membuatmu surut dari tugasmu selaku prajurit andalan? Tidak, sama sekali itu tidak mencemaskan hatiku. Karena aku sadar, undur dari tugas atau lari dari tanggung jawab, itu berat hukumannya. Itu sama saja dengan pengkhianat. Nah, lalu apa yang kau rasakan malam ini, Nandaka? Kesulitan dalam melakukan tugas malam ini, Pradipa. Sulit bagaimana? Ya, tugas selamanya akan tetap sama. Sama berat. Karena selain menjaga keamanan, kita juga harus melindungi banyak orang di daerah ini. Kau tahu itu bukan? Ya, itu jelas. Dan soal malam, apakah malam itu dingin atau malam itu saja yang menemani kita di tempat-tempat yang angker? Bagi kita, tidak jadi masalah. Ya, tapi kenapa kau kecut dan cemas sekali? Itulah yang perlu aku tanyakan dan nyatakan kepadamu, Pradipa. Iya, apa itu? Bau itu, Pradipa. Maksudmu? Bau dupa yang mengalun sepanjang malam ini. Kau takut bakaran dupa ini akan memanggil roh-roh di sekitar kita? Bukan. Bukan itu yang ingin aku katakan kepadamu, Pradipa. Kita bukan anak-anak lagi yang harus takut pada bangsa setan, jin, dan peri-peri itu. Tapi bau dupa itu, Pradipa, apakah bau itu tidak akan mengundang perhatian prajurit-prajurit Majapahit yang berkeliaran di lembah itu? Oh, iya ya.
Baru aku sadar, Nandaka. Makanya itu Pradipa, sebaiknya malam ini kita wajib waspada lebih dari biasanya. Dan tentu saja kawan-kawan kita yang lain perlu kita berikan perhatian. Pradipa, bukankah kamu itu aku tugaskan di pintu terowongan rahasia? Tapi kamu malah kelihatan mondar-mandir di sini. Ada apa? Mohon maaf beribu ampun, Tuan Putri. Saya masih kelihatan di sini hanya karena kewaspadaan kami, Tuanku Putri. Kenapa kau mewaspadai daerah kita sendiri? Bukan, Tuan Putri. Bukan saya mewaspadai daerah kita sendiri. Melainkan saya habis memberitahukan teman-teman agar kewaspadaan lebih ditingkatkan. Kenapa? Karena malam ini lain dari malam-malam yang biasanya. Alasannya, Pradipa? Malam yang penuh acara upacara ini, Tuanku, yang membuat kami harus lebih meningkatkan kewaspadaan kami. Karena pembakaran Gugula Dupa itu, Tuan Putri, yang akan mengundang perhatian musuh. Maksudmu, Gugula Dupa yang dibakar dan menimbulkan bau harum kemana-mana itu? Dupa persembahan untuk Betara Siwa? Tidak salah, Tuan Putri. Pradipa, sejak kapan kau mulai lupa dengan adat bangsa kita Majapahit? Bukankah sudah biasa kalau setiap kali purnama dan tanggal-tanggal 21 di tiap-tiap bulan selalu ada pembakaran dupa dimanapun? Karena itu, Pradipa, kalau misalnya di tempat ini ada upacara yang harus membakar Gugula Dupa, maka bau itu akan tersamar oleh bau-bau dupa yang lain. Kenapa kamu jadi ikut bingung? Iya, betul juga, Tuan Putri. Agaknya saya telah lalai akan hal adat itu, Tuanku. Karena sudah terlalu lama berada di lereng ini. Hingga untuk mengingat-ingat nama hari pun sudah tidak ingat. Ya, tidak apa. Sekarang, kembalilah ke tempat tugasmu. Tentunya kau tidak lupa akan tata tertib tugasmu, bukan? Pradipa segera bergegas pergi setelah mendapat perintah untuk segera kembali berjaga di pintu terowongan rahasia. Sementara Putri Raja Dewi kembali masuk untuk mengikuti rencana upacara perkawinan Pranayam. Yang tampil sebagai pembicara saat itu adalah Cakradara. Jadi sesuai dengan rencana semula, upacara dimulai pada tengah malam, saat purnama bercahaya penuh di atas puri ini. Tepat pada waktu itu, Tuan Putri Tunggadewi akan muncul dari pintu pondoknya dan akan memimpin upacara perkawinan. Jadi saya harap kepada semua yang ada di sini ataupun yang berada di luar sana agar tidak memandang Tuan Putri sebagai putri raja, melainkan saat itu beliau berdiri sebagai pendeta. Beliau menjadi Brahmani. Bukan begitu, Dinda Raja Dewi? Benar, Kanda Cakradara. Karena dengan dikenakannya busana kependetaan, itu berarti Yunda Tunggadewi sudah tidak berpengharapan untuk duduk di atas singgasana kembali. Hal ini akan menyelamatkan diri Yunda Tunggadewi. Tetapi Dinda, untuk usaha penyelamatan itu bukan saja hanya diperuntukkan Yunda Tunggadewi. Penyelamatan itu sangat diharapkan untuk keseluruhan, terutama diri Paman Pranayam dan mempelai wanitanya. Karena perjuangan kita yang sudah jauh sampai menelusup hutan belantara, mendaki gunung dan menyeberangi bengawan, semata-mata ingin memperoleh kemerdekaan dari tindak Anggara Murka. Nah, itu adalah perjuangan kita semua. Perjuangan yang tidak kenal batas lapisan. Dan untuk malam ini, kalau kita sekarang harus mengutamakan keselamatan Paman Pranayam dan Ayu Wandira,
itu bukan berarti penyelamatan dua pribadi yang kurang berarti. Akan tetapi jauh dari tujuan itu sendiri. Yakni kita memang sengaja menggalang suatu benih-benih bangsa yang mungkin malam ini sudah dijalin oleh kedua insan yang akan kita nobatkan sebagai raja sehari, yaitu mempelai kita berdua. Kecuali itu, para pemuka Majapahit yang sekarang ini sedang berada di sini, sedang jadi pelarian, wajib dan memantaskan diri untuk memperhatikan kedudukan seperti yang dijabat oleh Paman Pranaya. Beliau adalah seorang prajurit yang tangguh, setia, dan penuh bakti pada bumi Majapahit. Maka sudah sepantasnya kalau kita mesti memberikan perlindungan dan keselamatan pada beliau. Hanya saja Paman Pranaya, hanya inilah Paman. Upacara yang begitu sederhana inilah yang baru bisa kita sajikan pada Paman. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Tuan Cakradara yang saya muliakan, tak pantas kiranya kalau saya harus menjawab dengan kata-kata belaka. Saya sudah sangat berterima kasih atas penyelenggaraan kesemuanya ini. Semuanya ini bukan kehendak saya. Dari awal pembicaraan, saya mendapatkan seorang gadis cantik jelita, baik dan setia itu pun bukan hasrat dan pilihan saya. Saya akui dengan terus terang, kalau saya ini orang tua yang sudah tak pantas untuk didudukan bersanding dengan gadis yang jelita itu. Dan untuk pesta malam ini pun, saya pun tak layak untuk dirayakan seperti ini. Karena itu, kepada para pembesar dan para pemegang tampuk Majapahit yang sekarang ini sedang mengalami pengembaraan yang pahit, kata apa lagi yang lebih pantas untuk mengucapkan rasa terima kasih saya yang tak terhingga ini kepada Paduka. Kanda Cakradara, waktu sudah semakin menjalar menuju larutnya malam. Tentu Yunda Tunggadewi sudah siap untuk membuka dan memimpin upacara yang adi malam ini, Kanda. Baiklah. Kalau begitu, kami persilahkan pada Paman Pranayam untuk segera keluar dan masuk ke balai istirahatnya untuk menunggu aba-aba selanjutnya. Malam semakin larut. Purnama sudah hampir sidi. Upacara malam itu akan segera dimulai. Pranayam sudah diperintahkan untuk masuk ke balai penantian, menunggu aba-aba yang berupa gong serta gamelan. Ayu Wandira, Cahayu, malam ini malam kebahagiaanmu. Malam ini milikmu berdua dengan seorang laki-laki satria dambaan Majapahit. Kenapa malah menangis? Apa kau sedih? Tidak. Kalau begitu tahan tangismu, Ayu. Kalau kau tetap menangis, aku pun ikut sedih. Aku takut sendirian, Nek. Kau tidak akan sendirian lagi.
Kau akan punya teman bicara, punya suami yang mengerti akan dirimu. Itu untungnya bersuami, Ayu. Kau jangan ikut jejak hidupku. Nek, tapi kau tetap nenekku, bukan? Oh iya, betul. Tapi aku tidak boleh harus selalu mengikutimu. Apakah kau tega aku hidup di bawah orang? Tapi suamimu itu nanti bukan orang lain. Apalagi dia itu sudah mengenalmu lebih dulu. Dia tahu masa kecilmu. Dia sayang padamu. Oh, kau sangat beruntung punya suami seperti Pranayam. Seandainya kedua orang tuaku masih ada, tentu nasibku tidak akan begini ya, Nek. Kau menyesali kenyataanmu, Ayu. Tapi benar kan, Nek? Kalau sekiranya orang tuaku masih ada, tentu tidak akan ada orang yang berani menjodohkan diriku dengan sembarang orang. Ayu, malam ini adalah malam penentuan bagimu. Bahkan kau sendirilah yang memutuskan untuk dipersunting Pranayam. Tapi, kalau kau sekarang tiba-tiba berkata seperti itu, akan aku taruh di mana mukamu ini? Yang kau libatkan malam ini bukan diriku dan Pranayam saja. Banyak orang yang penting di Gunung Lejar ini telah melibatkan diri untuk kepentinganmu. Apakah tidak sebaliknya, Nek? Apakah bukan aku yang jadi korban mereka? Korban kepentingan mereka. Ayu, kau telah terpengaruh siapa? Sampai kau berani mengatakan begitu? Hah? Itu, tanda upacaramu sudah mulai dibunyikan. Ayo, Cah Manis, kita mesti ke sana. Ayo. Pernyataan Ayu Wandira tiba-tiba saja membuyarkan rasa gembira dan bahagia Nini Raka Runting. Tak ada waktu lagi untuk meluruskan pikiran Ayu. Apalagi setelah terdengar gong, tanda upacara perkawinan Ayu Wandira dengan Pranayam dimulai. Perhelatan yang diselenggarakan malam itu di sebuah lereng perbukitan terasa khidmat. Hanggara malam yang disiram dengan temaramnya sinar bulan yang sudah tidak purnama lagi, bagaikan ikut memberikan suasana prihatin pada upacara perkawinan yang diperuntukkan pada dua insan yang setia pada bumi Majapahit. Suasana malam begitu senyap,
Serangga malam pun tak kuasa bersenandung seperti malam-malam biasanya. Hanya gaung dari getarnya selaput kulit ternak yang dipukul lewat genderang mengumandang memenuhi relung-relung bukit Gunung Lejar. Pertanda upacara perkawinan Pranayam dengan Aiwandira akan segera dimulai. Gaung genderang sudah berubah menjadi semakin cepat, menjelma ke suara alat musik yang lain, kemudian berakhir pada pukulan sebuah gong. Keadaan kembali terasa senyap. Semua perhatian tertuju pada sebuah ruang di Pondok Putri Tunggadewi. Para saudara sependeritaan, malam ini kita semua dipermuliakan bersama dengan peristiwa yang memberikan kesan yang dalam pada awal seorang gadis rupawan yang juga senasib dengan kita. Malam ini adalah malam kebahagiaannya. Namun kalau malam ini di wajahnya nampak suatu kesuraman, itu bukan menunjukkan sebuah penyesalan. Akan tetapi suatu pengejauhan tahan dari suatu jiwa yang sedih karena pengembaraan bangsa-bangsanya yang sekarang ini menyusup dan bersembunyi di lereng yang berhutan ini. Para saudara yang kami muliakan, belum saatnya saya menyampaikan kisah panjang dari insan yang pada malam ini dipancari kebahagiaan. Karena kesempatan yang bagus ini hanya untuk memperkukuh kedudukan kedua insan tersebut untuk memasuki peresmiannya. Maka dengan rendah hati, waktu saya serahkan pada penyelenggara acara. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Yang terhormat para hadirin, kami mohon untuk bangkit berdiri sebagai penghormatan pada mempelai laki-laki, junjungan kita Paman Pranayam. Di tengah derapnya bunyi genderang, dari sebuah pondok kecil muncul rombongan mempelai laki-laki dengan diiringi oleh Cakradara dan Kuda Merta. Setelah rombongan masuk di Pondok Putri Tunggadewi, para hadirin duduk kembali untuk menyaksikan jalannya upacara selanjutnya. Sekali lagi terdengar gong mengisi suasana malam itu, setelah semarak malam itu dipenuhi pembakaran dupa yang punya makna penghormatan pada Batara Siwa. Semua tenggelam oleh pengaruh harumnya dupa, karena semua orang tahu malam itu kuasa Batara Siwa terasa benar-benar hadir di antara mereka. Mohon sekali lagi kepada para hadirin untuk berdiri. Yang mulia Putri Tunggadewi akan segera hadir untuk memimpin jalannya upacara perkawinan. Begitu agungnya pribadi Tunggadewi, hingga alam pun rela menyambut kehadiran wanita mulia itu. Sang Punggawa mempersilahkan para hadirin untuk duduk kembali. Kini harumnya gugula dupa sedikit berkurang, dan asapnya pun sedikit tertepis oleh saputan angin malam yang semilir. Sekarang tampak jelas sosok wanita mulia itu.
Putri Tunggadewi yang sudah agung itu maju beberapa langkah menuju mimbar untuk menyampaikan beberapa kata petuah yang memang benar-benar mengandung tuah. Dari caranya melangkah sampai ucapan-ucapannya, sungguh menunjukkan bahwa ia memang begitu anggun. Saya tahu, para Andika sudah mengenal jauh siapakah kedua insan yang sekarang ini saling duduk berjauhan dan saling menghadap. Mereka adalah seorang yang bernama Pranayam, seorang yang sudah tak asing lagi bagi kita. Dia seorang laki-laki jantan yang memiliki jiwa kesatria, patriot bangsa, seperti para Andika juga. Dan pada titik yang lain, kita saksikan bersama, di sana, duduk dengan wajah yang selalu menunduk ke bumi, juga Persada Majapahit. Dialah yang sekarang ini masih mampu menyadarkan kita semua, bukan sebagai bangsa terasing dan mengasingkan diri. Karena kita semua masih berada di atas tanah Majapahit. Pesta malam ini lengkaplah sudah. Karena yang hadir bukanlah para manusia yang dewasa dan remaja saja, melainkan titah atau ciptaan hasil pergaulan manusia pun menghadiri upacara ini. Seorang bayi. Itulah pengejauhan tahan dari kata hati kita melalui bola mata kita yang mampu melihat sosoknya. Namun kita semua yakin bahwa bayi yang bertanda dengan sebuah nama Lata Manjari itu bukan semata-mata seorang bayi biasa. Dia adalah seorang bayi yang sanggup mengikuti perjalanan bersejarah kita. Yang para Andika saksikan sekarang ini adalah sosok bayi, manusia kecil yang tak berarti. Namun, kelak akan mampu menjadi satu bagian kecil dari terbentuknya suatu bangsa yang kuat. Tetapi itu semuanya kita kembalikan pada hati kita, pada niat kita bersama, pada tujuan kita bersama, dan kepada kedua pasangan yang malam ini akan diikat oleh sekelumit upacara untuk tanda bahwa mereka itu sudah sah dinyatakan sebagai pasangan suami istri. Sekali lagi kepada pasangan itu, untuk tetap mampu dan sanggup membawa sosok bayi itu ke tujuan yang benar. Itulah sebuah ajaran dari suatu bangsa yang besar. Hanya pada bayi-bayi dan rakyat jelata, kita yang dewasa ini, kita yang punya kedudukan, kita yang punya kepandaian dan kebijaksanaan, sangat diharapkan kerendahan hati untuk mengangkat mereka ke permukaan kehidupan yang layak. Bukan malah sebaliknya. Tak perlu dipikirkan, karena hanya melihat kehampaan serta kekosongan mereka. Siapa yang akan mampu dan sanggup mengisi mereka kalau bukan kita yang dewasa ini? Kalau bukan kita yang punya kedudukan? Kalau bukan kita yang punya kepandaian dan kebijaksanaan? Nah, kepada Paman Pranayam, juga kepadamu, wahai mempelai perempuan Ayu Wandira, bangsamu minta agar sosok Lata Manjari kalian bawa dan bimbing agar berubah jadi manusia dewasa yang mampu menyumbangkan dirinya nanti pada bangsa dan negara. Akhirnya para hadirin, sebelum kita masuki upacara yang paling puncak, kita pantas mengucapkan rasa syukur kita pada Dewata yang Maha Agung. Karena ternyata yang hadir di malam ini bukan kita yang nampak dengan mata kepala, namun nampaknya Batara Siwa sendiri berkenan hadir di antara kita. Dia hadir melalui sosok bayi Lata Manjari. Lata Manjari menangis lembut sedikit dan sejenak. Pertanda usikan Sang Batara Siwa
yang senantiasa ingin bersatu dengan jiwa-jiwa yang berpengharapan. Hadirin, marilah kita segera memasuki upacara yang sangat khusus ini pada Paman Pranayam dan Ayu Wandira. Putri Tunggadewi kemudian kembali masuk ke dalam pondok. Sementara pembawa acara masih memberikan puji-pujian atas munculnya Putri Tunggadewi yang memimpin upacara peresmian perkawinan itu. Kepada kedua mempelai beserta rombongannya, dipersilakan masuk ke ruangan Sedya Prasetya. Untuk menuju ke sana, maka kepada Tuan Putri Raja Dewi, kami harapkan untuk memimpin kedua rombongan. Di dalam suatu ruangan yang terasa sakral, diwarnai temaramnya cahaya pelita yang berminyak buah jarak, menambah keagungan Putri Tunggadewi yang saat itu mengenakan busana kependetaan berwarna putih. Kedua mempelai duduk berdampingan menghadap Putri Tunggadewi yang berdiri memberikan pengarahan terakhir agar upacara di luar nanti berjalan dengan lancar. Kepada kedua mempelai, malam ini kalian akan mengalami suatu peristiwa yang besar. Mungkin yang paling besar dan paling mengesankan di dalam hidup kalian. Karena malam ini, kalian yang berdiri di hadapan saya dan di hadapan para saksi, terdiri dari dua pribadi yang malam ini juga kalian akan saling menghilangkan masing-masing pribadi kalian dan hanya menjadi satu pribadi, yaitu pribadi Sang Maha Pencipta. Dan kalian sendiri di hadapannya hanyalah tinggal mempelai wanita Sang Maha Pencipta itu. Kalian sudah jadi istri dari Sang Yang Widi sendiri. Dan di antara kalian juga harus berani saling mengikatkan diri pribadi kalian untuk saling berbuat seperti Widi. Maksudnya, berbuat, berpikir, berkemauan, dan berbicara yang benar. Satu kepada yang lain, atau suami kepada istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri kepada suaminya yang harus saling memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki Sang Yang Widi, saleh dan bijaksana. Jadi maksud kalian pada malam ini, sebelum upacara peresmian, untuk menjadi pasangan suami istri. Di sini kalian perlu menyadari bahwa kata-kata kalian di sana nanti, di depan pedupaan, sudah bukan kata-kata yang bernada main-main. Semuanya bergerak dari suara hati yang suci. Oleh karena itu kepada kalian berdua, saya sangat berharap agar kalian tidak mempersulit jalannya upacara perkawinan kalian. Di sini, kalian diberi kesempatan untuk berpikir kembali, merenung kembali rencana kalian berdua untuk dipersatukan dalam suatu upacara. Namun, kepadamu Ayu, saya minta bahwa peristiwa ini mungkin akan memojokkan dirimu. Tetapi semua ini mengandung maksud serta harapan yang baik serta mulia dari kedua orang tuamu sendiri dan juga bangsamu yang akan jadi bangsa besar di bumi persada. Satria Collection.
Collection, bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kaulah pewaris bangsa, dan maksud serta harapan orang tua mula akan jadi milikmu, Ayu. Karena itu adalah warisanmu. Maksud serta harapannya itulah yang jadi wasiatnya. Ayu, jangan kau nodai ruangan ini dengan tangismu. Tapi kalau itu memang penyesalanmu, maka akan terkabullah permohonanmu melalui jatuhnya butir-butir air matamu. Kalau kau sulit menerima kenyataan ini, temui aku di ruang yang lain. Mumpung waktu belum tiba, Ayu. Di ruangan ini sangat suci. Dan dalam keadaan busanaku yang begini ini, putih dalam kesucian ini, tak boleh menyentuh rintihan yang berbau duniawi, Ayu. Putri Tunggadewi masih memandangi Aiwandira yang nampaknya menanggung beban berat pada saat-saat upacara perkawinannya akan segera sampai. Kemudian Putri Tunggadewi mengajak Aiwandira masuk ke ruangan lain dan mendengarkan kata-kata Aiwandira. Katakan sekarang, Ayu, apa yang menjadi bebanmu? Tuhan Putri, saya tidak menyesal dan tidak kecewa dengan peristiwa malam ini. Saya menangis karena terkenang oleh kata-kata Tuan Putri yang menyebutkan tentang kedua orang tua saya. Saya mengenang sendiri betapa bahagianya kalau mereka ada di sini, menyaksikan saya mendapat kebahagiaan ini. Oh, jadi kau siap menerima dan masuk pada kenyataan ini, Ayu? Oh. Baiklah kalau begitu, kau akan segera bisa menerima berkat yang maha suci ini dari Batara Siwa, Ayu. Sebelum diikat oleh Sang Yang Widi, kembalilah kepada rombonganmu. Gembira dan bahagia sekali Putri Tunggadewi mendengar ungkapan Aiwandira, yang ternyata hanyalah ungkapan kebahagiaan yang muncul dari hati sanubari seorang anak gadis yang merindukan kehadiran orang tuanya. Maka dengan segala senang hati, Putri Tunggadewi akan memimpin upacara perkawinan Aiwandira dengan pranayam. Mereka kemudian segera keluar. Aiwandira kembali kepada rombongannya sendiri, sedangkan Putri Tunggadewi masuk ke ruang ganti pakaian untuk mengenakan mantel berwarna kuning, tanda kebesaran seorang Brahmani yang harus memimpin upacara perkawinan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
tak pernah padam.